12 konsol dev kit yang mungkin belum pernah kamu lihat secara langsung. Konsol Developer Kit atau yang sering disebut konsol dev kit merupakan sebuah perangkat yang dibuat oleh para produsen konsol untuk digunakan para pengembang untuk membuat game-game bagi konsol tersebut. Konsol-konsol tersebut biasanya tidak diedarkan atau dijual kepada publik. Namun biasanya ketika konsol dev kit untuk generasi berikutnya telah datang, maka perangkat tersebut akan dijual secara online lewat eBay atau pelelangan. Ada kalanya karena biasanya para pengembang game mendapat dev kit ini jauh-jauh hari sebelum konsol tersebut masuk ke dalam tahap final product dan dipasarkan, maka dev kit yang diberikan benar-benar berbeda dari apa yang nantinya akan menjadi konsol yang kita kenal. Berikut ini merupakan 12 konsol dev kit yang mungkin belum pernah kamu lihat secara langsung. PlayStation, codename Net Yaroze. Siapa yang tidak kenal dengan konsol legendaris satu ini? Terutama untuk kamu generasi 90-an, pastinya pernah memainkan konsol pionir dari dinasti konsol milik Sony ini. Untuk versi dev kit dari konsol yang sering disebut sebagai PS1 ini sendiri, tidak terlalu berbeda secara fisik, kecuali warna biru di seluruh bodi yang malah membuat konsol dev kit tersebut terlihat seperti produk tiruan dari konsol PS1. Yang membedakan adalah di dalam softwarenya, di mana konsol dev kit memiliki fitur debugger yang bisa digunakan para pengembang game dalam membuat gamenya. PlayStation 2, codename Tool. Konsol yang menjadi konsol dengan penjualan terbaik di dunia pada tahun 2015 ini tentunya juga tidak asing bagi kamu. Dengan beragam game fantastis yang menemani rutinitas gamemu di era pertengahan 2000-an, PlayStation 2 memang menjadi salah satu konsol terbaik yang pernah ada. Kalau kamu berpikir bahwa konsol original dari PS2 sudah berukuran besar, maka kamu harus melihat konsol dev kitnya. Dengan kode nama Tool, konsol dev kit ini berukuran hampir 3 kali lebih besar daripada konsol PS2. Xbox, codename Alpha One Dev Kit. Musuh bebuyutan dari PlayStation muncul pertama kali lewat konsol Xbox. Meskipun penggunanya di Indonesia kala itu terhitung minoritas. Pada versi dev kitnya, konsol Xbox terlihat lebih tebal dengan bodi dari plastik transparan. Mungkin hal tersebut dilakukan agar para pengembang tertarik dengan Xbox dengan cara memberi mereka konsol yang bisa dilihat dalemannya. Nintendo GameCube, codename Dolphin. Mungkin konsol Nintendo yang satu ini kurang terkenal bagi masyarakat Indonesia, terutama karena pamornya yang kalah telak oleh pamor PS2 kala itu. Konsol balok berwarna ungu ini memang tidak terlalu berbeda ketika berada di masa dev kit, kecuali skema warna yang kala itu berwarna merah dan yang paling mencolok. Adanya cartridge reader yang muncul di atas konsol di mana seharusnya GameCube sudah menggunakan teknologi optical disc. Kelihatannya Mr. Miyamoto masih terbayang-bayang Nintendo 64 yang masih menggunakan kaset cartridge. Sega Dreamcast, codename Katana. Satu lagi konsol yang tenggelam di bawah bayang-bayang raksasa PlayStation 2. Meskipun kini Sega sudah tidak mengembangkan konsol sendiri, namun Dreamcast yang merupakan konsol terakhirnya memang pantas untuk diingat. Dan ketika kamu melihat konsol dev kitnya, pasti yang terlintas bahwa itu adalah sebuah PC dari tahun 90-an. Atau malah mungkin kamu mengira itu UPS. Meskipun begitu, konsol dev kit tersebut mampu bertahan lebih dari 15 tahun ketika game-game untuk Dreamcast dibuat di luar sana. PlayStation 3. Bila pada konsol PlayStation 2, konsol dev kitnya menyerupai PS2, hanya saja ukurannya yang ekstra besar. Maka pada konsol dev kit dari PS3 ini, kamu akan menemui sesuatu yang lebih mencengangkan lagi. Karena konsol dev kit dari PS3 adalah sebuah alat yang mirip CD player raksasa dengan tombol, port, dan slot di dalamnya. Gambar di atas adalah perbandingan konsol dev kit PS3 dengan konsol PS2 di atasnya. Dan ketika kamu menempatkan konsol dev kit tersebut di bawah layar monitor, maka bentuknya akan benar-benar menyerupai komputer jadul tahun 90-an. Nintendo Wii, codename NDEV. Sepertinya PS3 tidak sendirian dalam hal konsol dev kit dengan bentuk yang menyedihkan. Konsol dev kit milik Nintendo Wii sangat-sangat jauh berbeda dengan kotak kecil tipis yang menjadi produk final dari Wii. Konsol dev kit dengan kode NDEV ini berukuran bongsor dan sangat-sangat tebal dengan bentuk layaknya sebuah alat yang berhubungan dengan kelistrikan. Untungnya, Nintendo memiliki divisi desain yang sangat baik
sehingga produk final Wii yang kita nikmati memiliki bentuk yang modern dan tidak berbentuk menyerupai sebuah power supply modular. Xbox 360, codename XDK. Kelihatannya kita harus memberi pujian kepada pengembang Xbox yang mampu merampungkan bentuk final dari Xbox sebelum menyerahkannya kepada para pengembang untuk membuat gamenya. Konsol dev kit milik Xbox 360 ini sama seperti versi yang dijual secara umum. Perbedaan utamanya hanya pada tambahan perangkat di atas konsol yang memang merupakan tambahan untuk memfasilitasi fitur debugger dan lain-lain untuk para pengembang. PlayStation 4, codename Orbis. Kelihatannya Sony sudah belajar dari konsol sebelumnya bahwa mereka harus membuat konsol dev kit setidaknya masih berbentuk seperti konsol, bukan berbentuk seperti tower ataupun CD player raksasa. Untuk seri PS4-nya, konsol dev kit Sony ini sudah berukuran normal. Meskipun secara ukuran dan bentuk tampilan masih sangat jauh dari versi finalnya. Konsol dengan kode Orbis ini tampak layaknya sebuah balok besi tebal dengan beragam lubang di depannya. Untungnya sama dengan Nintendo. Sony memiliki divisi desain yang mampu membuat versi final yang kita nikmati sebagai PS4 sekarang tampil ramping dan indah. Xbox One. Tahta Xbox dalam menyediakan konsol dev kit yang tidak terlihat seperti benda asing memang patut diacungi jempol. Untuk Xbox One, Microsoft tidak menyediakan konsol dev kit khusus, tapi mereka malah menyematkan fitur developer di mana semua konsol Xbox One yang mereka produksi, sehingga para pengembang dengan mudah membuat game untuk mereka. Bahkan pada akhir Maret 2016 lalu, Microsoft memberikan akses developer kepada semua pemilik Xbox One secara gratis. What a play, Xbox! Nintendo Switch, SDEV dan eDev. Sebagai salah satu konsol paling muda yang lahir, Nintendo Switch ternyata tidak hanya memiliki satu, namun dua buah dev kit terpisah yang memiliki nama SDEV dan eDev. SDEV sendiri terlihat lebih tebal dan tidak memiliki baterai, namun lengkap dengan berbagai port yang ada di belakang kitnya, termasuk berbagai port yang digunakan untuk membantu dalam proses debug selama pengembangan. Sedangkan eDev lebih terlihat seperti versi massal dari konsolnya, plus telah memiliki baterai. PlayStation 5, Erebus. PlayStation 5 direncanakan muncul di tahun 2020 ini. Meski demikian, banyak orang yang sudah mengintip bentuk konsolnya lewat kemunculan berbagai foto development kit atau dev kit PS5 di internet. Dev kit biasa digunakan developer game untuk menguji apakah game mereka bisa dijalankan di konsol tersebut atau tidak. Dilansir riset era via IGN, beredar daftar back-end Unreal Engine 4 menyebutkan platform game baru bernama Erebus. Dan diindikasikan Erebus adalah codename PS5. Erebus sendiri adalah dewa kegelapan yang ada di cerita mitologi Yunani. Terlihat bentuk dev kit PS5 berupa kotak berukuran cukup besar yang didominasi warna hitam dan perak. Styling dari kotak tersebut memberikan kesan futuristik. Keunikan dari dev kit PS5 ini adalah adanya ceruk berbentuk segitiga di bagian atasnya. Ceruk ini membuat bagian atas dev kit PS5 terlihat berbentuk huruf V. Banyak orang mengira huruf V ini merupakan angka Romawi untuk angka 5. Namun ternyata hal tersebut belum tentu sepenuhnya benar. Konsol dev kit yang telah kami paparkan tadi bisa jadi belum pernah kamu lihat secara langsung, kecuali kamu ikut andil bagian dari proses pengembangan sebuah game. Karena fungsinya memang bukan untuk dimainkan. Nah, dari dev kit di atas, mana nih yang baru kali ini kamu lihat? Komen di bawah ya. Jangan lupa juga untuk membaca artikel lainnya seputar dunia game di Gamebro.com ya. Linknya sudah saya bagikan di deskripsi. Kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!